Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas kita pertama kali kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas karunia nikmatnya yang tidak terhingga, dan kita memuji Allah karena Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, yang diantaranya Allah adalah maha menyayangi, mengasihi, mengampuni, dan dari sifat-sifat yang terpuji yang lainnya yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah. Allah telah mengutus Rasulnya kepada kita untuk membimbing kita agar kita terbimbing dalam hidup di dunia ini, bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya. Dan ditambah lagi Allah berikan Al-Quran, Allah berikan kitab suci yang di situ penuh dengan perintah-perintah dan juga larangan-larangan, yang di situ kita bisa mentaati perintahnya dan bisa menjauhi larangannya. Maka kita terus juga tidak lupa bersolawat dan berikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas ada 6 keadaan di dalam Al-Quran. 6 keadaan ini disebutkan di dalam Al-Quran yang kalau kita perhatikan di sana disebutkan tidaklah seorang mukmin itu berkumpul dengan keadaan ini kemudian menjadi celaka, atau bisa dikatakan tidaklah seorang mukmin itu bisa celaka kalau ada perkara ini pada dia. Artinya kalau seorang mukmin itu berada dalam 6 keadaan ini atau salah satunya, maka dia akan bahagia. Ya, atau bisa kita katakan 6 keadaan seorang mukmin bisa bahagia dan jauh dari yang namanya celaka. Ayat yang pertama itu disebutkan di dalam surah Maryam ayat 32. Yang punya Al-Quran, yang bawa Al-Quran bisa dilihat ya. Surah Maryam ayat ke 32, yaitu mengisahkan tentang ucapannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika beliau baru dilahirkan, ya, baru dilahirkan oleh siapa? Ibunya, yaitu Maryam, ya. Allah berikan kuasa kepada Nabi Isa untuk langsung bisa bicara, ya, untuk langsung bisa bicara. Di antara ucapan yang Nabi Isa ucapkan adalah
Di antaranya adalah inni Abdullah. Ya, sesungguhnya saya adalah hambanya Allah. Ataniyal kitab. Allah berikan kepada saya Alkitab, yaitu Injil. Dan seterusnya dari ucapan Nabi Isa sampai pada titik intinya yang akan kita bahas adalah Nabi Isa berkata, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kata Nabi Isa, Allah menjadikan saya adalah anak yang berbakti kepada ibuku. Ya, Allah jadikan saya berbakti kepada ibuku, dan Allah tidak jadikan saya sebagai orang yang sombong lagi celaka. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, di situ Nabi Isa menyatakan Allah jadikan saya sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Kemudian ditutup dengan pernyataan Allah tidak jadikan saya sebagai orang yang sombong dan celaka. Artinya berbakti kepada kedua orang tua itu adalah sebab di antara sebab-sebab orang menjadi bahagia, selamat dari yang namanya celaka. Jadi kalau orang mau berbahagia dunia dan akhiratnya adalah berbakti kepada orang tuanya. Nah, kalau Nabi Isa punya satu orang tua. Siapa? Cuma punya ibu. Kenapa nggak punya bapak? Karena Nabi Isa diciptakan oleh Allah langsung tanpa bapak. Ya, maka dalam ayat ini Nabi Isa katakan, saya dijadikan Allah berbakti kepada ibu saya. Ya, tidak disebut kedua orang tua saya, tapi disebut ibu. Maksudnya di sini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita, ya, kalau Nabi Isa berbakti kepada ibunya, yaitu Bunda Maryam. Ya, jadi di sini jelas di antara sebab kebahagiaan seseorang dunia dan akhirat dia berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Dan ini bisa ditanyakan kepada orang-orang yang sudah tua-tua di antara kita, ya, yang mereka sudah mengalami masa-masa bagaimana harusnya berbakti kepada orang tua. Dan ketika dia berbakti kepada orang tua, apa yang dia rasakan? Dan atau ketika dia durhaka kepada orang tua, apa yang dia rasakan? Ya, mungkin kita semua sudah pernah merasakan ketika kita berbakti kepada orang tua apa akibatnya, ketika durhaka sama orang tua apa akibatnya. Ini baru di dunia kita sudah merasakannya. Ya, kita sudah bisa merasakan akibat dari durhaka atau manfaat dari berbakti kepada kedua orang tua. Ini di dunia, belum lagi di akhirat, ya, belum lagi di akhirat. Dan untuk masalah orang tua ini benar-benar diperintahkan oleh Allah, ya, bahkan sering dalam ayat-ayat Al-Quran berbakti kepada kedua orang tua itu perintah yang disebutkan nomor berapa biasanya? Nomor 2, ya, setelah perintah untuk bertauhid. Ya, biasanya kalau dalam Al-Quran seperti itu. Tapi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama apa tadi?
Yang pertama, kalau kita mau bahagia dan jauh dari yang namanya celaka, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Tidak ada ruginya sama sekali. Sama sekali. Walaupun mungkin kita rasakan, wah saya harus berjuang, berkorban ini, mengorbankan itu. Itu tidak seberapa dibandingkan pengorbanan orang tua kita dulu kepada kita, ya. Atau kita merasa rugi, wah kalau saya berikan ini, kalau saya luangkan waktu untuk orang tua nanti saya rugi dan seterusnya. Ya, itu hanya bisikan dari syaitan saja. Yakinlah bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah jalan keselamatan kita, ya, jalan keselamatan kita, bahkan menjauhkan kita dari kebinasaan. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua yang menyebutkan bahwa kondisi tertentu ini tidaklah bisa membuat kita celaka, yaitu di surah Maryam juga, bisa dilihat di surah Maryam. Sekarang ayat 4, surah Maryam ayat 4. Yaitu Allah mengatakan atau menghikayatkan ucapan Nabi Zakaria. Ucapan Nabi Zakaria. Yaitu Allah mengatakan qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Allah mengisahkan tentang kisahnya Nabi Zakaria, yaitu Nabi Zakaria berkata, wahai Robku, sesungguhnya saya ini sudah tua, tulang-tulang saya sudah lemah, ya, tulang-tulang saya sudah lemah, kemudian kepala saya juga sudah beruban, ya. Tapi saya tidak pernah dengan berdoa kepadamu ya Allah menjadi orang yang celaka. Artinya Nabi Zakaria mengatakan, ya Allah, saya itu tidak pernah doa saya ditolak, ya. Doa saya yakin selalu dikabulkan olehmu ya Allah. Makanya saya terus berdoa walaupun saya sekarang sudah tua dan belum punya anak, ya. Waktu itu kisahnya adalah Nabi Zakaria belum dikaruniai keturunan sampai usia tua, tapi beliau terus berdoa, ya, beliau terus berdoa meminta kepada Allah diberikan keturunan dengan keyakinan yang di akhir ayat tadi, yaitu beliau mengatakan walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Rabbku, saya itu enggak pernah dengan berdoa kepadamu mendapatkan kecelakaan. Maksudnya, ya Allah, saya enggak pernah ketika berdoa kemudian doa itu tidak dikabulkan. Doa-doa yang lain dari doa Nabi Zakaria itu selalu dikabulkan, ya. Maka beliau yakin doa yang satu ini pun dikabulkan, ya, doa yang satu ini pun dikabulkan. Dan alhamdulillah betul memang ya Nabi Zakaria akhirnya dikabulkan doanya, ya. Akhirnya beliau diberikan karunia seorang anak yang bernama, ayo siapa namanya? Yahya. Ya. Yahya. Berapa lama doanya? Lama. Ya. Jadi memang disitulah hikmahnya Allah. Jadi Allah bukannya tidak mengabulkan, tapi menunda pengabulan doa itu di waktu yang tepat, ya, di waktu yang tepat. Jadi gimana yang kedua? Yang kedua, keadaan kedua adalah seorang hamba ketika dia berdoa maka dia enggak akan celaka, tidaklah mendapatkan
celaka. Ya, baik di dunia maupun akhirat. Jadi jangan ragu-ragu untuk berdoa. Jangan berhenti untuk berdoa. Minta kepada Allah apa saja yang kita inginkan, terserah. Boleh perkara dunia, boleh. Apalagi perkara akhirat, itu sudah harus kita minta. Perkara dunia, baik perkara yang sepele, yang kecil ataupun yang besar, boleh kita minta. Bahkan Allah senang. Ya, kalau kita rinci perkaranya, kita minta, ya Allah saya minta ini, saya minta itu. Ya Allah berikan saya ini, berikan saya itu. Saya butuh ini, saya butuh itu. Ini membuat seorang hamba berbahagia. Ya. Kenapa bahagia? Karena dia punya apa? Tempat bersandar dan punya harapan yang kuat. Dia punya harapan sehingga dia nggak bersedih, ya, dan tidak berputus asa walaupun yang dia minta belum diberikan. Ya, yang dia minta belum diberikan. Pernah nggak di antara jamaah berdoa, kemudian ternyata permintaan itu dikabulkannya beberapa tahun setelahnya? Ada nggak? Nggak ada. Rata-rata dikabulkan langsung. Hah? Mungkin ada kalau satu-satu ditanya, ya ada ya. Itu. Ya contohnya misalnya doa mau nikah misalnya, kan gitu. Yang nikahnya umur 25, mungkin dia berdoa dari tahun berapa? Usia 20 mungkin dia udah berdoa. Ya. Seperti itu. Intinya doa. Ya, jangan ragu-ragu, jangan takut-takut, jangan putus asa. Terus doa terus, jangan bosan, jangan bosan. Ya, jangan sampai ada kata istilah, wah saya sudah doa terus, bahkan sudah sampai doa di depan Ka'bah, saya di situ umroh, haji, doa, tapi sampai sekarang belum dikabulkan misalnya. Jangan bilang seperti itu. Ya, terus berdoa. Kita nggak tahu kapan Allah kabulkan doa kita. Ya, kalaupun nanti ternyata sampai mati kita nggak lihat, ya, kalaupun sampai mati kita nggak lihat hasil doa kita, itu nggak ada masalah. Bahkan ada doa-doa para nabi juga seperti itu. Ya, seperti doanya Nabi Ibrahim, ya, alaihi salatu wassalam, mendoakan Mekah, ya, itu jauh di masa beliau doakan, ya Allah berikan jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman, ya, penuh dengan buah-buahan dan seterusnya. Kapan itu terjadi? Ya di masa kita sekarang ini kita lihat, ya, jauh, ya, setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini ya keadaan kedua. Kalau kita mau bahagia, doa. Ya, doa memang menenangkan. Ya, menenangkan sekali. Sedih, pengen ini, pengen itu, doa saja. Ya, kita akan menjadi tenang. Harapan menjadi besar, ya, dan itu nggak akan kecewa, insya Allah. Ya, tidak akan mengecewakan. Kemudian kondisi yang ketiga, ya, kondisi yang ketiga, yaitu pada surah Toha ayat kedua. Bisa dilihat pada ayat 2 surah Toha. Allah mengatakan ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah, kami tidaklah menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Al-Quran ini untuk kamu celaka. Apa maksudnya? Al-Quran, perintah-perintahnya, larangan-larangannya tidaklah membuat engkau sulit dan sengsara. Ya. Allah turunkan Al-Quran untuk membuatmu
bahagia. Ya. Allah turunkan Al-Quran untuk membuatmu bahagia, bukan untuk membuatmu merasa sulit, sengsara dan seterusnya, tidak. Bahkan itulah namanya bimbingan. Kita terbimbing dengan Al-Quran, dengan bimbingan yang lurus, yang bagus. Ya, kita ikuti perintah-perintahnya dan alhamdulillah kita laksanakan perintah-perintah tersebut, ternyata memang tidaklah memberatkan. Nggak ada, ya, nggak ada perintah-perintah dari Allah yang memberatkan, yang membuat kita sengsara, tidak. Bahkan itu membuat kita bahagia, ya, membuat kita tenang bersama Allah Azza wa Jalla. Ya, ikuti saja Al-Quran. Jangankan kita laksanakan isinya, baru baca saja, baca tok, ya, baca tok. Kita baca Al-Quran ini hari-hari, ya, walaupun nggak paham artinya, itu ketenangan, kebahagiaan datang kepada kita. Mungkin awalnya berat, ya, awal mau buka Al-Quran kayaknya malas gitu ya. Tapi kalau kita sudah paksa baca, itu akan terasa ada ketenangan masuk ke dalam hati kita, ya. Apalagi sudah sampai tahu artinya dan mau menjalankannya, ya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Masya Allah, itu nikmat kehidupannya, ya, bersama Al-Quran. Kemudian yang keempat, kondisi yang keempat, ini hampir sama dengan yang ketiga tadi, ya, yaitu kata Allah dalam surah Toha ayat 123. Toha ayat 123. Itu Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kata Allah, jika datang kepada kalian dari saya petunjuk, jika datang dari saya kepada kalian petunjuk, maka siapa yang mengikuti petunjuk saya, dia nggak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Ya, Allah nyatakan demikian. Artinya kalau kalian mau mengikuti petunjuknya Allah, kalian akan bahagia, dijamin, ya, dijamin bahagia, nggak tersesat, tidak sengsara, ya, baik di dunia apalagi di akhirat. Ya, di dunia dia punya bimbingan yang lurus, di atas jalan yang lurus, hidupnya tenang, ya, dan dia tidak sengsara. Ini jaminan, ya, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat ini apa? Kita kalau mau bahagia, ikuti petunjuk, ya, petunjuk dari Allah, baik itu dalam Al-Quran ataupun dari Nabi, ya, petunjuk dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ikuti semuanya, ya, ikuti semuanya. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ikuti apa yang dibimbingkan oleh Nabi. Itu masya Allah kita akan bahagia, ya. Kita tahu bagaimana nanti menghadapi dunia ini, bagaimana kita harus bersikap terhadap dunia ini, gimana nanti kalau ditimpa musibah, gimana kalau mendapatkan nikmat. Nah, itu semuanya sudah ada bimbingannya, sehingga kita semuanya akan bahagia dalam setiap keadaan kita, baik dalam senang dalam ketika datang nikmat ataupun datang ujian, semuanya akan senang, ya, karena di atas bimbingan Nabi atau di atas petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima, bisa dilihat di surah Al-A'la, yaitu Allah mengatakan, sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa, ya, akan mengambil pelajaran dari Al-Quran itu orang yang takut kepada Allah, orang yang takut kepada Allah,
dia yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Kemudian wa yatajannabuhal ashqa, dan akan dijauhkan dari neraka atau dari peringatan tersebut siapa? Al-ashqa, orang yang celaka. Jadi orang yang celaka dia akan menjauh dari peringatan itu. Orang yang bahagia dialah adalah orang yang takut dan bisa mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan yang Allah sampaikan. Jadi yang kelima apa? Kalau mau bahagia, jadilah orang yang takut. Ya, takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Ya, jadilah orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan kita takut kepada Allah, kita akan bisa mengambil peringatan-peringatan Allah, mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan dari Allah Azza wa Jalla, sehingga semakin taat, ya, semakin bersyukur. Yang sebenarnya intinya kita bagaimana kita bisa takut, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Dan untuk lebih tambah takut, ya, itu banyak-banyak kita mempelajari, mengenali siapa Allah. Ya, siapa Allah? Kita pelajari nama-namanya, ya, sifat-sifatnya, seperti apa Allah sifatnya, ya. Kalau sedang misalnya memberikan siksaan, seperti apa dahsyat siksaannya, ya. Rahmatnya, kalau memberikan rahmat seperti apa rahmatnya. Nah, itu perlu dipelajari, ya, sehingga nanti menumbuhkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian yang terakhir, yang keenam, adalah dalam surah Al-Lail, ya, bisa dilihat dalam surah Al-Lail, yaitu Allah mengatakan fa'anzartukum naran taladzah la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa yatajannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Itu Allah mengatakan, dan saya berikan peringatan kepada kalian tentang neraka yang menyala-nyala, yang tidaklah masuk ke dalamnya kecuali orang yang celaka. Ya. Siapa orang yang celaka? Yaitu orang yang mendustakan dan berpaling dari petunjuk Allah. Dan neraka itu akan dijauhkan dari orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yaitu orang yang mau mengeluarkan hartanya untuk berzakat. Nah, di sini berarti lawan dari ashqa, orang yang celaka, adalah atqa, orang yang takwa. Ya. Jadi kalau kita mau keluar dari kesengsaraan, maka kita harus punya yang namanya ketakwaan. Ya. Maka kita harus punya yang namanya ketakwaan. Itu jadi sebab yang keenam adalah ketakwaan. Kita kalau mau bahagia, tingkatkan ketakwaan. Dan sebenarnya takwa ini mencakup semua yang tadi. Ya, takwa ini mencakup semua yang disebutkan dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi. Karena cakupan takwa itu luas. Takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi yang nomor 1 tadi, nomor 1 apa tadi? Ingat ya tadi? Berbakti. Nomor 2 berdoa. Nomor 3 mengikut Al-Quran, bersama Al-Quran. Kemudian yang keempat, mengikuti petunjuk. Nomor 5 takut. Nomor 6 takwa. Nah, itu semuanya 1 sampai 5 tadi, yaitu takwa isinya. Ya, isinya takwa. Jadi intinya kalau mau kita simpulkan,
Mau bahagia dunia akhirat, ya takwa. Ya, mau bahagia dunia akhirat, ya kita bertakwa. Makanya alhamdulillah setiap Jumat ya kita diingatkan oleh para khatib untuk terus bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ya, kemudian dirincikan satu persatu apa saja sih bentuk perintah Allah, larangan-larangannya. Itu kita supaya kita jalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Ya alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jal. Ya, Allah berikan kepada kita Islam ya, dengan dibimbing oleh Nabi yang mulia, dilengkapi dengan kitab suci yang mulia, sehingga benar-benar kita tahu arah jalannya kemana. Ya, jelas itu semuanya murni perintah-perintah dari Allah dan larangan-larangan dari Allah, bukan buatan manusia. Ya, sehingga jelas itu pasti akan sampai kepada menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak dalam agama-agama yang lain. Seperti agama-agama yang lain itu kan hanya buatan-buatan manusia, atau memang yang itu datang dari Allah sebenarnya tapi sudah dirubah oleh manusia sehingga tidak murni lagi itu dari Allah Azza wa Jalla. Tayyib, mudah-mudahan ya 6 perkara tadi ya bisa kita jalankan satu persatu, ya kita bisa istiqomah di atasnya, insyaallah kita bisa bahagia. Ini yang kita inginkan ya, bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji kali ini bermanfaat. Nggak ada pertanyaan kan ya? Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.